Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia kelas 5. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, mari kita lihat video berikut. Kuda berlari, burung terbang, ikan berenang, dan kelinci melompat. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Langkah-langkah menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama adalah membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, mencari kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum atau kalimat utama. Yang keempat, yaitu rumusan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dari bacaan berikut. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 5 paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh.
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok, gerak pada manusia dan hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua adalah kalimat pengembang. Paragraf ketiga, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 adalah kalimat pengembang. Paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ide pokok, tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu kalimat 2 dan 3. Paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot disebut akan membuat tulang bergerak. Ide pokok, otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu kalimat kedua. Berikut ini adalah soal. Silakan kalian kerjakan, tulis di buku tulis, terus dijawab. Cari ide pokoknya. Kalian cari di manakah letak ide pokoknya, terus ditulis. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.